Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang revolusi industri. Mengapa revolusi industri di Eropa bisa terjadi? Karena revolusi industri merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Dan revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri, yang pertama adalah situs politik yang stabil. Yang kedua adalah Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Yang ketiga adalah adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi. Yang keempat adalah kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Yang kelima adalah pemerintahan memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil temuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Yang keenam adalah arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintahan Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak. Dampak perkembangan revolusi industri di Eropa. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama pada bidang ekonomi. Yang pertama adalah barang melimpah dan harga murah. Yang kedua adalah perusahaan kecil gulung tikar. Yang ketiga adalah perdagangan makin berkembang. Yang keempat adalah transportasi semakin lancar. Yang kedua adalah pada bidang sosial. Yang pertama adalah urbanisasi berkembang. Yang kedua upah buruh rendah. Yang ketiga muncul golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang keempat adalah ada kesenjangan antara majikan dan buruh. Yang kelima adalah muncul revolusi sosial, yaitu tuntunan adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Yang ketiga adalah politik, muncul gerakan sosialisasi. Yang kedua adalah muncul partai politik. Yang ketiga muncul imperialisme modern. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.